Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba untuk melihatkan hasil pemijahan lele semalam. Pemijahan malam semalam itu dengan indukan satu pasang, satu betina, satu jantan, dan pakai ijuk, tapi nggak terlalu banyak ijunya ya kawan. Lalu ya seadanya, terus kolamnya pun kolam kecil, nggak terlalu besar. Ini proses kita kuras dulu untuk nanti kita tunjukkan telur-telur yang udah nempel di kakapan. Kita kuras dulu sementara, tunggu beberapa menit. Indukannya itu sekitar ukuran 2 kilo lebih satu ekornya. Kemarin saya cek pun perutnya udah besar, terus udah matang gonak, siap untuk dipijak. Jadi kemarin sore saya coba untuk pijak. Pasangan lele ini bulan kemarin udah sempat saya pijakan. Bukan bulan kemarin ya, maaf ya. Udah sekitar 4 bulan yang lalu itu saya pijakan, tapi hasilnya nggak terlalu banyak yang netas karena waktu itu emang lama nggak dipijak. Nah, yang saat ini setelah terakhir mijah langsung kita pijakan lagi, jadi kita lihat hasil telur-telurnya. Mohon maaf ya kawan, agak lama soalnya ya buka satu aja untuk pembuangannya. Sebenarnya ada dua itu untuk pembukaan kolamnya, cuman saya buka cuman satu karena saya khawatir telur-telur pada ikut keluar kalau buka dua, terlalu cepat air yang keluar nanti. Nah, ini saya coba cek untuk kondisi indukannya. Biasa saya ambil dulu indukannya. Sebelum ambil indukannya, saya ambil dulu telur-telurnya sama kakapan, supaya nanti pas waktu indukan diserok dia nggak ngerusak telur-telur yang udah nempel di kakapan sama di bata pemberatnya. Bata pemberatnya cukup saya geser aja ya kawan, karena kan nggak mungkin dia sampai geserin bata. Kalau kakapan memang harus diangkat. Ini hasilnya cukup bagus kawan. Saya cek itu telur-telurnya banyak yang hijau warnanya, hijau muda, jarang yang warna putih atau bisa dibilang kata orang itu bonor, kalau istilahnya di pemijahan bonor.
pakai 2 kakapan aja, karena ya kondisi kolamnya pun kecil, nggak terlalu besar. Moga-moga aja nanti punya kolam yang agak besar, supaya kakapannya bisa banyak, indukannya bisa dipijah juga, hasilnya telur maksimal. Untuk jenis indukan lelenya dia beda ini ya, beda jenis dia, karena saya lihat itu yang jantan dia hitam polos, kalau yang betina dia totol-totol. Saya enggak paham itu jenisnya jenis apa namanya, karena waktu dulu belinya pun terpisah, dan yang saya beli pun orangnya enggak tahu juga. Nanti saya tunjukkan untuk ukuran indukannya. Saya serok dulu. Nah, ini saya tunjukkan untuk telur-telurnya ya kawan ya, lumayan banyak, tapi ya nggak terlalu rapat juga, bagian nempel di lantai kolam, tapi ya hampir sekitar 70% dia nempel di kakapan. Semoga aja nanti banyak yang netas, banyak yang hidup, nggak mati massal. Nah, ini kondisi telur-telur yang saya pecahkan satu malam. Alhamdulillah cukup banyak. Nah, lumayan ya soalnya. Tinggal. Nah, setelah nanti kolam kondisi airnya udah cukup surut, sekiranya nanti bisa kita serok dulu untuk indukannya. Nah, indukannya dia lindung ya, dia berlindung di tempat teduh atau tempat gelap. Nah, kalau tempat terang dia pasti lari-lari. Nah, ini indukannya, kurang lebih sekitar 2 kilo lebih, indukan 2 kiloan, nggak terlalu besar. Nah, satunya itu indukannya. Capek dia, lemes dia, semalaman kerja keras dia. Oke, nampaknya airnya udah cukup nih, bisa nih kalau buat kita serok, kita ambil indukannya. Biasanya dia kalau diambil nggak terlalu berontak, dia posisi udah lemas, dia habis tenaganya. Ya berontak itu aja, nggak begitu lincah. Nah, habis tenaga, habis mengeluarkan telur kan banyak kan, satunya pun habis mengeluarkan apa itu, sel spermanya. Nah, ini saya serok.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, angkat dia anda, nggak terlalu berontak, gampang dia angkat. Karena udah lemah ya, udah lemes. Nah ini indukannya. Ini yang jantan ya kawan ya, yang jantan tadi yang jantan. Saya pindahkan ke kolam tampungan. Satunya nanti saya ambil juga, kita amankan. Jadi biasanya saya emang nggak mindah kakapan ke kolam satunya ya, karena kolam saya untuk penetasan ya cuma satu ini. Jadi air surut kita habiskan, nanti langsung saya isi ulang air, pakai air yang udah saya tampung 2-3 hari di drum. Nah ini indukannya, saya coba untuk ambil yang betina. Kabur dia, tetap dia nyari tempat teduh atau tempat yang gelap untuk berlindung. Cuman ya nggak begitu sulit untuk nyerok indukan yang habis mija. Kalau belum dipijah ya susah, dia agak berontak-berontak ya. Tapi kalau habis mija tetap itu dia gampang dia ambilnya. Nambah lagi kan air kondisi surut ini. Masih berontak dia ya, masih berontak dia ya. Nah, iya. Ya sana pipis. Karena ada mam. Kan bisa lepas sendiri tuh. Lepas sendiri. Dipencet tengahnya kalau mau diginiin ke sini. Pencet tengahnya. Pencet tengahnya 2 kali. Dedek memang.
Aduh, mati tadi ininya, mixnya. Nggak tahu, nggak tahu sampai mana tadi ya, anunya tuh. Saya ngomong dari sampai mana ya, matinya tuh di titik mana ya. Itulah saya coba koreksi lagi nanti. Nah, udah mulai saya isi airnya. Air yang dari endapan ya, kawan ya. Saya endapkan 2 sampai 3 hari. Karena kalau nggak mendapatkan air dulu, nggak cukup jatahnya. Karena saya bekerja di salah satu perusahaan, jadi airnya pun air jatah. Jadi saya harus manajemen air karena untuk kebutuhan hari-harian juga. Nah, ini saya langsung sedot dua-duanya biar agak cepat. Alhamdulillah cuacanya pun nggak terlalu panas, jadi untuk telur-telurnya pun aman, nggak kena suhu panas. Itu pun saya taruh di tempat yang teduh juga. Nah, kita alihkan. Nanti kalau 2 drum itu nggak cukup, tambahin lagi nanti tampungan yang dari dalam, air dari dalam. Sebelum rumah masih ada tampungan cukup untuk sampai nanti penetasan. Ketinggian air biasanya saya pakai itu sekitar 20 cm ya, 20 cm ketinggiannya. Terus atasnya saya tutupin pakai penutup seng sama SP. Cuman nggak full nutup semua, masih ada ini apa, cahaya matahari yang masuk biar nggak terlalu dingin ya, nggak terlalu panas juga kondisi airnya, biar hangat. Nah, ini kondisi telur-telur yang udah di angin-angin. Kalau saya lihat di channel-channel kawan-kawan yang bincang lele, katanya kalau kena angin-angin itu malah bagus telurnya dia di angin-angin. Ada yang putih pun ada ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Nah, banyak kan yang warna bening, hijau bening. Nah, itu ada yang putih.
putih itu bonor tuh udah pasti dia nggak netas. Nah, oke, untuk kakapannya saya masukkan ke kolam karena airnya udah saya rasa mencukupi, tapi ya belum penuh, terlalu penuh karena masih ngambang juga. Untuk posisi kakapannya terbalik ya, untuk posisi telurnya di bawah. Saya mengikuti anjuran dari channel-channel kawan-kawan bahwasanya kalau untuk penetasan kakapan tersebut harus dibalik, yang sebelumnya telurnya posisi di atas dibalik jadi posisi telur di bawah permukaan air, supaya nanti ketika dia udah netas, larva-larva tersebut langsung berenang jatuh ke dasar kolam, sehingga ketika kakapan diangkat aman, dia nggak nyangkut di kakapan untuk larva-larva lele. Ini untuk panasnya udah mulai naik, jadi cepat saya tutup karena airnya pun belum terlalu penuh, paling masih sekitar 10 sentian itu. Nah, saya tutup dulu, nanti saya lanjut ke pengisian pakai tampungan yang di dalam rumah. Kita tutup, tapi nggak terlalu rapat biar suhu air nggak terlalu dingin ya nggak terlalu panas, jadi hangat, supaya telur-telur tersebut cepat untuk menetas. Perkiraan nanti malam menetas kawan ya, tapi belum sempurna. Kalau nanti untuk yang sempurna netas dia pagi, besok pagi ya, ya sekitar 24 sampai 30 jam dia untuk penetasan. Nah, nanti saya coba untuk ngambil 24 jam aja dari hitungan waktu yang saya angkat indukannya tadi. Jadi pagi langsung saya angkat nanti kakapannya. Yang masih nempel di kakapan, netas nggak netas, udah angkat pokoknya nanti. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya yang belum netas pas waktu pagi, ya nggak biarkan dulu kawan, biar netas maksudnya tuh, ternyata nggak netas juga sampai sore, akhirnya airnya jadi rusak, jadi bau busuk warna putih. Kalau udah seperti itu banyak nanti yang mati massal tuh, larva-larva yang udah netas tadi tuh, jadi kayak parutan kelapa. Nah, ini saya kasih pemberat kakapannya karena dia ngambang ya, kalau nggak dikasih pemberat masih ngambang, kadang masih ada telur-telur yang
di atas permukaan. Nah, saya kasih batu biar tenggelam dia, biar posisi agak di dasar dia, tapi kan nggak nempel-nempel benar ya, agak ngambang-ngambang gitu. Nah, dua-duanya nanti saya kasih batu semua. Nah, kalau nggak dikasih batu, kadang yang ada di permukaan pun dia nggak mau letas dia, karena terlalu deket sama permukaan. Entah mungkin kena angin apa kena panas. Dari pengalaman sebelumnya nggak netas dia. Mohon maaf kawan ya, belum bisa banyak yang diinformasikan karena ya posisi pun saya masih tahap belajar, jadi ini pun terhitungnya ya coba-coba lagi lah, karena udah berapa kali mencoba berulang-ulang kali, tapi ya banyak nggak berhasilnya. Ini saya berharap semoga aja berhasil, bisa netas. Kalau nggak 100% ya minimal 90% netas. Oke, alhamdulillah udah selesai untuk pengisian ulang kolam pemijahan sekaligus tempat untuk penetasan. Tinggal nunggu besok untuk hasilnya seperti apa. Nah, itu masih ada yang ngambang di permukaan ya, saya itu siram-siram air biar dia tenggelam dia. Hijaunya itu kan kadang dia ngeper ke atas, jadi saya periksa dulu, saya cek kali ada telur-telur yang di atas permukaan air. Udah selesai ya, tinggal pengisian tadi ya. Pengisian nggak saya tunjukkan itunya untuk pengisiannya, tapi posisi udah saya udah saya isi tadi. Pakai air tampungan juga di dalam rumah tampungannya. Semoga aja berhasil dan nggak ada yang mati massal, karena kalau udah mati massal, aduh rasanya tuh gak lemah semangat ya, nggak patah semangat tapi lemah semangat aja. Sekitar 10 cm saya tambahkan dulu airnya. Mohon maaf tadi belum saya tambahkan ya, kirain tadi udah saya tambahkan, ternyata ini belum selesai untuk ininya, pengisian yang dari drum ini. Nah, ini udah mulai saya isi, saya tambahkan nanti sampai sekitar 20 cm aja ya, sisanya nanti nyusul
Kalau 2 udah hari loh entas semua, baru kita tambahkan airnya. Masih sangat kecil. Ini waktunya kasih makan. 2 hari lagi baru dikasih makan. Banyak, 1 indukan. Dari ribuan ini. Aja banyak yang hidup sampai besar. Bisa dipelihara, ada yang mati massal, ada penyakit. Luar biasa ini banyak. Alhamdulillah. Cuman di sini agak kesulitan tuh nyari cacing sutranya ini loh. Agak susah nyari cacing sutranya. Banyak. 1 indukan. Wah, udah ngumpul. Oh, ini. Wih. Uangnya cuma 1 karena keterbatasan tempat. Mata pulang lagi. Ya sementara gini dulu lor. Kalau ada waktunya sortir baru kita bikinkan kolam penyeteran. Biasanya ke ukuran 1-2 baru kita sortir. Sangat kecil, Sek. Bentar. Sangat kecil. Larva lele. Sekuku. Lebih kecil lagi. Jarum ini. Sebiji beras pun lebih kecil lagi. Wih, mantap. Mantap. Coba tunjuk. Pada ngumpul. Alhamdulillah. Semoga bisa sampai besar. Amin, amin.